Bagaimana rasanya bekerja sendirian di rumah sakit baru, lalu setiap malam mendengar suara tangisan, diseret, dan diketuk tepat di depan pintumu? Oni tak hanya dihantui, dia dipilih oleh arwah Suster Ratmi yang mati diseret hidup, dan malam ini giliran Oni yang dipanggil. Rumah sakit itu belum lama berdiri, dindingnya masih putih bersih, lantainya berkilau, dan aroma cat baru masih samar-samar tercium di beberapa lorong. Namun, Oni, suster baru di sana, sejak awal merasakan ada yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu adalah malam pertamanya mendapat giliran shift malam. Ia berdiri ragu di depan pintu ruang perawat, menatap jam digital yang tepat menunjukkan pukul 22. Ruangan itu hening, terlalu hening. Kalau ada apa-apa, tetap di ruang perawat ya Oni, jangan keluyuran sendirian, ucap Mbak Tari, seniornya, sebelum pulang. Oni hanya mengangguk. Berpikir ucapan itu adalah perhatian biasa. Ia tak menyadari bahwa kota-kota itu adalah peringatan. Malam semakin larut. Ani duduk di ruang perawat, memandangi layar monitor CCTV yang menampilkan lorong-lorong kosong rumah. Sakit. Sesekali ia melirik daftar pasien yang semuanya tertidur. Tidak ada hal aneh. Semuanya tampak normal. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, Oni dikejutkan oleh suara samar. Seperti seseorang menangis. Suara itu begitu lembut, nyaris tak terdengar. Ia bangkit dari kursi, mencoba memastikan. Suara siapa? Oni bertanya pelan, pada dirinya sendiri. Suara tangisan itu berasal dari lorong lantai 3. Tempat di mana tak ada kamar pasien, hanya gudang peralatan medis dan ruang bekas ICU, lama yang sekarang kosong. Ani memberanikan diri berjalan keluar dari ruang perawat. Sandalnya bergesek pelan di lantai yang licin. Lorong rumah sakit di malam hari begitu berbeda dengan Sanyi. Lampu-lampu neon menyala redup, memberikan suasana yang menakutkan. Tangisan itu terdengar semakin jelas, seperti suara perempuan. Kadang lirih, kadang berubah menjadi isakan yang memeluk. Oni memegang senter kecil, berjalan perlahan menyusuri lorong. Lantai 3. Dari sana, langkahnya terhenti. Ani melihat sesuatu. Bekas lumpur, seperti ada sesuatu yang menyeret dirinya di sepanjang lantai. Oni membungkuk, menyentuh bekas itu. Masih basah, seperti baru saja ada sesuatu yang lewat. Perlahan, suara tangisan itu berubah. Suara isakan perlahan berganti menjadi suara gesekan. Suara seretan seperti seseorang menarik tubuhnya di lantai. Deg Oni membeku. Suara itu datang dari belakangnya. Tanpa berani menoleh, Oni perlahan mundur. Jantungnya berdetak keras. Tangannya bergetar memegang senter. Tiba-tiba, lampu lorong mati. Gelap, hanya terdengar suara seretan yang semakin dekat. Dan tangisan yang berubah menjadi tawa pelan. Tawa seorang perempuan. Jangan bercanda, ini pasti mimpi. Ani bergumam ketakutan. Dengan panik, ia menyalakan senternya, menyapukan cahaya ke depan. Tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, suara di belakangnya terdengar sangat dekat. Ani menoleh cepat. Lorong kosong. Tapi ada sesuatu di lantai. Bekas lumpur. Dengan percikan darah. Oni tak kuat lagi. Ia berlari kembali ke ruang perawat. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia memaksa dirinya duduk di kursi. Mencoba mengatur napas. Saat itulah ia melihat layar CCTV. Salah satu kamera di lorong lantai 3. Mati. Gambarnya bergaris. Sebelum akhirnya banner-banner gelap. Namun di layar monitor yang masih menyala, Oni sempat melihat. Sosok putih, rambut panjang, tubuh berlumuran lumpur, dan tangan menyeret dirinya di lantai. Seketika Oni memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia tak tahu harus bagaimana. Suara tangisan itu masih terdengar di luar ruang perawat. Tepat depan pintu. Ani hanya bisa berdoa dalam hati. Malam pertamanya berubah menjadi malam terpanjang yang pernah ia alami. Jam digital di ruang perawat menunjukkan jam 2:35 dini hari. Oni duduk memeluk lutut di kursi ruang perawat. Tubuhnya gemetar hebat. Suara tangisan di balik pintu tadi perlahan menghilang. Namun rasa takutnya tak juga mereda. Berkelik, ia mengusap wajah dengan tangan gemetar. Memastikan dirinya masih sadar.
bukan sedang bermimpi buruk. Kenapa suara itu bisa nyata? Oni bergumam. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Wajahnya pucat. Ia ingin segera keluar dari ruang perawat. Ingin pulang, namun kedua kakinya seolah menolak bergerak. Ia terlalu takut. Tiba-tiba, layar CCTV di depannya berkedip. Oni mendongak. Satu kamera di lorong lantai 3 menyala kembali. Perlahan, gambar di layar monitor memperlihatkan lorong kosong. Tapi, Oni langsung menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bekas lumpur, bercampur noda merah gelap, jejak sepanjang lorong, seperti sesuatu yang diseret. Mata Oni tak bisa berkedip. Ia memaksa dirinya menatap layar. Nafasnya memburu. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari balik tikungan lorong. Sesosok tubuh, perempuan, rambut panjang berantakan, seragam suster lusuh, kulitnya pucat, penuh lumpur, di wajahnya yang setengah hancur. Darah mengalir, dan mulutnya tersenyum. Namun, yang paling membuat Ani nyaris berhenti bernapas adalah caranya. Bergerak suster itu tidak berjalan. Dia mengesot, perlahan tanggan-tanggannya menyeret tubuhnya di lantai, meninggalkan jejak lumpur dan darah. Suara seretannya terdengar samar dari speaker CCTV. Ani memejamkan mata, namun suara itu tetap terdengar jelas di telinganya. Krik, krik. Ani mencoba menoleh ke pintu ruang perawat. Pintu terkunci. Ai mencoba meyakinkan dirinya bahwa sosok itu hanya di layar CCTV, bukan di depan pintunya. Tapi ia tidak berani bergerak. Layar CCTV tiba-tiba berkedip. Suster itu berhenti mengesot. Di tengah lorong, sosoknya menoleh, menatap lurus ke arah kamera. Mata hitamnya kosong. Namun Oni merasa ia sedang dipandangi. Dia tahu aku melihatnya. Oni bergumam lirih. Kemudian senyuman sosok suster itu perlahan melebar, hingga kedua sudut bibirnya sobek. Tiba-tiba, layar CCTV mati total. Oni berteriak, "Tidak!" Dengan panik ia berlari menuju pintu, mencoba membukanya, namun pintu terkunci. Dari luar, terdengar jelas suara sesuatu yang diseret di lantai. Sesuatu sedang menuju ruang perawat. Dari bawah celah pintu, Ani melihat bayangan gelap dan genangan lumpur bercampur darah perlahan masuk ke dalam ruang perawat. Suara Tangizen kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tangisan itu persis di balik pintu. Ani berteriak meminta tolong. Namun tidak ada siapapun yang datang. Ia hanya sendiri, terjebak bersama suara tangisan dan bau anyir darah yang menusuk hidung. Pintu ruang perawat mulai bergetar. Krik, krik. Pintu itu seperti didorong pelan. Ani terduduk di pojok ruangan. Matanya berlinang air mata. Dalam hati, berharap malam ini segera berakhir. Tapi ketukan pelan di pintu membuatnya tersadar. Tok, tok, tok. Seseorang sedang mengetuk pintu ruang perawat. Oni memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sampai akhirnya, Oni buka pintunya. Suara perempuan, lirih, lembut, namun mengerikan, memanggil namanya. Oni memekik, histeris. Dan seketika, semuanya hening. Ani hanya bisa menangis. Beberapa jam kemudian, pagi tiba. Mbak Tari dan beberapa perawat menemukan Ani pingsan di dalam ruang perawat. Pintu terkunci dari dalam. Di lantai depan pintu, mereka menemukan bekas lumpur, bercampur darah, yang mengarah dari lorong lantai 3 hingga berhenti tepat di depan pintu ruang perawat. Ani duduk diam di ruang perawat. Siang itu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan bola matanya kosong. Beberapa suster senior mencoba menenangkan. Namun, Oni seperti kehilangan suara. Mulutnya hanya membuka tatap, tanpa sepatah kata pun terucap. Dia manggil namaku. "Mbak!" Oni akhirnya bicara. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Siapa Oni?" tanya Mbak Tari, memegang kedua bahunya. "Dia, suster itu. Dia tahu namaku." Oni menangis. Mbak Tari dan beberapa suster lain saling pandang. Mereka tak mengerti sepenuhnya. Tapi Oni bersumpah. Ada sesuatu di rumah sakit itu. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang tahu dirinya. Malam itu, Ani tetap dipaksa istirahat di ruang perawat. Atasannya menganggap Oni stres karena tekanan kerja shift malam pertama. Oni debat obat penenang
Namun Oni tahu, apapun yang ia lihat, itu nyata. Malam kembali datang. Oni terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di luar ruangan, terdengar suara langkah kaki suster-suster yang bertugas. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya lemas. Jam digital menunjukkan jam 1:13 dini hari. Oni mencoba berdiri, namun tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia mengintip keluar jendela ruang perawat. Lorong itu sepi, lampu-lampu neon masih menyala redup. Tiba-tiba, dari kejauhan, Ani mendengar suara. Tangisan, tangisan yang sama, samar, namun pasti. Ani menutup mulutnya sendiri. Tangannya gemetar, hebat. Jantungnya berpacu liar. Perlahan, ia mundur. Namun kali ini, suara tangisan itu terdengar berbeda. Lebih berat, lebih putus asa. Suara isakan yang menusuk batin. Ani tak tahu dari mana keberaniannya datang. Ia membuka pintu ruang perawat. Kakinya terasa berat. Setiap langkahnya seperti melawan rasa takut. Di ujung lorong, sesuatu muncul. Perempuan. Merangkak. Tidak, bukan merangkak. Dia mengesot. Rambut panjang menutupi wajahnya. Seragam suster. Berlumuran lumpur dan darah. Tubuhnya seperti hancur di beberapa bagian. Kakinya remuk. Tangannya yang panjang itu menyeret tubuhnya di lantai. Menimbulkan suara mengerikan. Krik, krik. Ani terdiam. Napasnya tercekat. Dia tidak bisa berteriak. Suster itu berhenti. Lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya rusak. Sebelah pipi hilang. Darah menetes dari mata kosongnya. Dan perlahan bergerak. Dia tersenyum. Ani ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Suster itu berbicara. Suaranya serak, dalam. Namun Ani mendengar jelas. Ganti, aku. Seketika, Ani merasa udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk tulang. Suster itu mulai mengesot lagi. Lebih dekat, Oni berlari. Kakinya lemas. Namun ia memaksa dirinya melarikan diri ke ruang perawat. Ia membanting pintu, menguncinya. Tubuhnya terduduk lemas di belakang pintu. Air matanya mengalir deras. Suara seretan itu semakin keras di balik pintu. Krik, krik. Oni memejamkan mata. Dia memohon dalam hati. Tiba-tiba, suara di balik pintu berhenti. Ani perlahan membuka matanya. Hening. Namun, saat Oni menunduk, dia melihat sesuatu. Dari bawah celah pintu sebuah tangga, penuh lumpur dan darah. Perlahan menyusup masuk ke ruang perawat. Jari-jari panjang itu bergerak-gerak, mencoba meraih kaki Oni. Oni berteriak histeris sekencang-kencangnya. Ia bangkit, membanting tubuhnya menjauh dari pintu. Namun tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Oni, suara lirih perempuan. Memanggil namanya. Buka pintunya, Oni. Oni menangis. Matanya menatap celah pintu dengan ketakutan luar biasa. Ani, tok, tok. Suster itu masih di sana. Sampai tiba-tiba, semua suara menghilang. Pagi menjelang. Saat Mbak Tari dan suster lainnya datang, mereka menemukan Oni dalam kondisi pingsan. Pintu ruang perawat terkunci dari dalam. Di lantai depan pintu, ada bekas lumpur dan darah mengering. Yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah di celah pintu, terlihat bekas cakaran kuku sepanjang hampir 10 cm. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Sorry, Bob. Setelah kejadian malam itu, Ani dipindahkan ke ruang perawat pagi. Namun pikirannya tak pernah lepas dari sosok itu. Tangisan di lorong, suara seretan. Dan yang paling tak bisa ia lupakan, tangan berlumpur yang menyusup dari bawah pintu. Mencoba menangkapnya. Hari-hari Oni dipenuhi ketakutan. Setiap malam, ia susah tidur. Bahkan saat siang sekalipun, Ani sering merasa ada yang mengawasi dari balik kaca, dari ujung lorong, atau dari bayangan di dinding. Setiap suara kecil membuat Ani terlonjak ketakutan. Setiap pintu diketuk, Oni langsung pucat. Kenapa semua orang di sini bertindak seperti ini hal biasa, batinnya. Namun Oni tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri. Ada sesuatu yang salah di rumah sakit ini. Sesuatu yang disembunyikan semua orang. Malam itu, setelah shift sore, Oni memberanikan diri bicara pada Mbak Tari. Mbak, aku nggak gila. Aku tahu aku lihat sesuatu. Dia bukan halusinasi. Oni gemetar saat bicara.
Mbak Tari terdiam lama. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Ani, sudah berapa kali kamu dengar suara tangisan? Tanya Mbak Tari perlahan. Oni menelan ludah. 3 kali. Mbak Tari menarik napas panjang. Kalau kamu sudah dengar lebih dari 2 kali, berarti dia memang memilih kamu. Siapa? Siapa dia sebenarnya, Mbak? Mbak Tari hanya diam. Pandangannya kosong. Kemudian, pelan-pelan ia bercerita. Dulu, sebelum rumah sakit ini direnovasi jadi gedung baru, ada cerita lama yang sering dibisikkan di antara suster-suster lama tentang Suster Ratmi. Ani memiringkan kepala, mencoba mengingat. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia suster senior di gedung lama. Cantik, baik, semua pasien suka padanya. Tapi ada satu pasien gangguan jiwa, laki-laki, yang terobsesi. Dia selalu memanggil Suster Ratmi dengan sebutan istri. Lama-lama pasien itu menjadi agresif. Mbak Tari mulai bicara lebih pelan. Ani merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Sampai suatu malam, pasien itu kabur dari ruangan isolasi. Dia membuntuti Suster Ratmi di lorong. Ani tak sanggup mendengar lanjutannya. Tapi Mbak Tari tetap bercerita. Suster Ratmi dibekap, diseret, dibawa ke ruang perawatan lantai 3. Pasien itu menyiksa Ratmi. Mukanya dihancurkan, tubuhnya diseret sepanjang lorong. Ratmi meninggal dengan kondisi wajahnya tidak bisa dikenali. Oni menutup mulutnya sendiri. Air matanya mengalir tanpa sadar. Mayatnya ditemukan pagi hari. Tapi sejak saat itu, banyak yang bilang Ratmi tidak pernah pergi. Karena dia mati dalam ketidakadilan. Dia diseret, tubuhnya berdarah. Dan dia tidak bisa lari. Mbak Tari menatap Oni dalam-dalam. Dan setiap ada suster baru yang shift malam, Ratmi akan datang. Oni mematung. Suara seretan, suara tangisan, tangan berdarah. Semua mulai masuk akal. Ani tak bisa berkata apa-apa lagi. Kepalanya menunduk, bahunya bergetar. Dia manggil namaku. Mbak. Oni menangis. Mbak Tari tak berkata apa-apa. Ia tahu, sudah terlambat. Suster Ratmi sudah memilih Ani. Beberapa hari berikutnya, Ani semakin terobsesi. Ia tak bisa tidur. Setiap malam, ia memaksa menonton rekaman CCTV, mencari sosok itu. Ia ingin membuktikan dirinya tidak gila. Dan akhirnya, pencariannya terbayar. Suatu malam, Ani menemukan sebuah rekaman CCTV lama yang tersimpan di server backup rekaman malam tanggal ke-12. Jam 02.00 dini hari. Lorong lantai 3. Dengan tangan gemetar, Oni membuka rekaman itu. Di layar terlihat lorong kosong, sepi. Namun 5 menit kemudian, sesuatu muncul. Sosok putih, rambut panjang, berpakaian suster lusuh, mengesot dari ujung lorong. Perlahan, ia menyeret dirinya. Tubuhnya dipenuhi lumpur dan darah segar. Ani tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis saat melihat sosok. Suster itu mengangkat wajahnya, wajah yang separuh hancur. Namun matanya tetap terbuka lebar, memandangi kamera. Kemudian, suster itu berhenti di tengah lorong dan tersenyum. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah kamera. Rekaman bergetar, gambarnya rusak. Namun sebelum video mati, Oni melihat satu hal yang membuat tubuhnya membeku. Suster itu berbicara tanpa suara. Namun Oni bisa membaca jelas dari gerakan bibirnya. Aku ingin kamu. Rekaman tiba-tiba karop. Oni menjerit sekencang-kencangnya. Ia membanting kursi, menjatuhkan semua berkas di ruang CCTV. Napasnya memburu. Air matanya mengalir deras. Kini ia tahu, Suster Ratmi bukan sekadar arwah penasaran. Dia memilih Ani. Dan dia tidak akan berhenti sampai Ani menjadi miliknya. Malam itu, Ani duduk sendirian di ruang CCTV rumah sakit. Tubuhnya gemetar, matanya bengkak akibat terlalu lama menangis. Di depannya, layar monitor menampilkan tulisan file corrupted. Rekaman yang baru saja ia lihat, hilang, rusak seketika. Padahal, dia telah melihatnya. Sosok itu, Suster Ratmi. Suster itu mengesot di lorong, penuh lumpur dan darah, lalu menatap lurus ke arah kamera. Menunjuk dan mengucapkan kata-kata tanpa suara. Oni bisa membacanya. Aku ingin kamu. Kata-kata itu bergema terus di kepala Oni.
Ia merasa perlahan kehilangan akal sehatnya. Dengan tangan gemetar, Oni mencoba membuka file backup lainnya. Tapi setiap rekaman dari lorong lantai 3 hilang. Semua korup. Seolah ada sesuatu yang mencegah siapapun melihat kebenaran. Oni tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Namun di dalam hati kecilnya, ia merasa semakin Ani mencari, semakin arwah itu mendekatinya. Di tengah ketakutannya, Oni teringat sesuatu. Suster Ratmi selalu muncul di lantai 3. Tempat ruang peralatan lama. Tempat Ratmi diseret dan dibunuh. Ani sadar kalau ingin tahu kebenaran, ia harus ke sana. Malam ini, meskipun tubuhnya gemetar hebat, Oni mengambil kunci ruang peralatan lantai 3 dari loker tua di ruang administrasi. Kunci yang sudah berkarat. Kunci yang seharusnya tidak pernah digunakan lagi. Sambil berusaha menahan air mata, Oni berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu. Pukul 01,47 dini hari. Lorong lantai 3. Oni berdiri sendirian di depan pintu ruang peralatan. Lorong kosong itu dipenuhi cahaya lampu neon redup. Udara dingin membuat napas Oni membentuk asap tipis. Di tangannya, kunci tua bergetar. Tangannya berkeringat. Ia menelan ludah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Bismillah. Oni berbisik. Lirih. Ia memutar kunci. KREEKKK. Pintu tua itu terbuka perlahan. Aroma apek menusuk hidungnya. Ruangan itu gelap total. Ani menyalakan senter. Cahaya kuningnya menyapu seluruh ruangan yang penuh debu dan sarang laba-laba. Tiba-tiba, Ani merasa ada sesuatu di belakangnya. Suara. Napas. Napas berat. Di tengkuknya dengan panik, Ani menoleh. Lorong kosong. Namun, Oni tahu dia tidak sendirian. Suara, napas itu masih ada. Dekat, sangat dekat. Oni melangkah masuk ke ruang peralatan. Debu mengepul di setiap langkahnya. Di lantai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bekas seretan. Di lantai yang berdebu, Ani melihat garis-garis besar. Seperti tubuh seseorang diseret dari tengah ruangan. Menuju keluar bekas seretan itu. Baru, Ani mundur beberapa langkah. Namun saat ia ingin keluar, pintu ruang peralatan tiba-tiba tertutup keras. BRAKK. Oni menjerit histeris. Ia berlari ke pintu, memukul-mukul, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Dari belakangnya, suara tangisan terdengar. Tangisan yang sangat dikenalnya. Tangisan perempuan. Perlahan berubah menjadi tawa. Tawa lirih yang memilukan. Oni berbalik, menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Kosong. Namun, suara seretan mulai terdengar krik. Krik. Oni menjerit, menangis, dan membanting tubuhnya ke pintu. Namun pintu tetap tak terbuka. Senter. Oni tiba-tiba mati. Gelap total. Dan di tengah kegelapan, Ani mendengar suara paling ia takuti. Suara di telinganya lembat. Dengan, aku sudah di sini, Ani. Oni menjerit sekeras-kerasnya. Di ruangan gelap itu, Ani merasakan sesuatu yang berlendir dan dingin. Merayap di kakinya. Sesuatu yang menyeret tubuhnya perlahan. Namun saat Oni benar-benar pasrah, pintu ruang peralatan terbuka sendiri. Cahaya, lampu lorong menerobos masuk. Senter Oni menyala kembali. Ani tidak berpikir, ia berlari sekengkeng-kengkeng Nia keluar dari ruangan itu. Tangisannya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari menuju ruang CCTV. Tak peduli meski lututnya berdarah akibat tersandung di lorong, sampai ia tiba di depan monitor CCTV dan melihat sesuatu yang membuatnya berteriak histeris. Di layar monitor lorong lantai 3, terlihat Oni. Terlihat dirinya sendiri, sedang berdiri sendirian di depan ruang peralatan, namun di belakang Oni, tepat di belakang tubuhnya, Suster Ratmi menghampiri perlahan, mengulurkan tangannya yang penuh darah, siap meraih Oni dari belakang. Monitor CCTV tiba-tiba mati. Setelah kejadian di ruang peralatan, Oni tidak masuk kerja selama 3 hari. Di rumah kontrakannya yang sempit, ia hanya terdiam di sudut kamar. Memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu. Setiap suara kecil membuat tubuhnya gemetar. Suara di pintu, suara angin di sela jendela. Suara apapun membuat Oni merasa sosok itu ada di sekitarnya. Suster Ratmi, nama itu kini menghantui setiap pikirannya. Namun rumah sakit tak memberinya waktu untuk pulih. Pagi itu,
Telepon rumah berdering tanpa henti. Ani tak ingin mengangkatnya. Namun setelah berdering lebih dari 5 kali, Ani menyerah. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. Suara di seberang terdengar dingin. Kalau kamu tidak masuk malam ini, Ani, kamu dipecat. Klik. Sambungan terputus. Oni terduduk lemas. Ia menatap lantai. Bibirnya bergetar. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Tidak ada keluarga. Tidak ada tempat lain untuk bekerja. Rumah sakit ini satu-satunya harapan hidupnya. Malam itu, Ani kembali. Pukul 23,57, shift malam dimulai. Ani duduk di ruang perawat. Ia menunduk. Nafasnya pendek-pendek. Tubuhnya menggigil meski ruangan cukup hangat. Semua rekannya pulang. Hanya Ani sendiri malam itu. Dari layar CCTV, lorong-lorong rumah sakit tampak kosong. Tapi Oni tak pernah percaya dengan yang ia lihat di monitor. Sosok itu bisa muncul kapan saja, dari mana saja. Jam digital berganti 0.02 lalu. Seperti malam-malam sebelumnya, tangisan itu datang lagi. Oni langsung menutup telinga dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menangis tanpa suara. Tangisan perempuan di lorong itu begitu menyiksa batinnya. Ia tahu malam ini sosok itu akan datang lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tangisan itu terdengar lebih dekat. Bukan dari lorong lantai 3. Tangisan itu berasal dari lorong depan ruang perawat. Oni tersentak perlahan dengan seluruh tubuhnya gemetar. Ani memaksakan diri mengintip dari kaca kecil di pintu ruang perawat. Lorong tampak kosong. Namun ia salah. Ada sesuatu di lantai. Bekas lumpur bercampur darah. Bekas itu berhenti tepat di depan pintu ruang perawat. Oni mundur. Tubuhnya tersandar di dinding. Mulutnya gemetar membaca doa yang tak utuh. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Suara isakan itu berubah menjadi suara gesekan. Suara seretan. Krik-krik. Suara itu tak lagi samar. Suara itu ada di depan pintu. Tiba-tiba, monitor CCTV di ruang perawat hidup sendiri. Semua kamera menampilkan satu gambar yang sama. Pintu ruang perawat. Dari sudut atas, CCTV merekam jelas sesuatu sedang berada di depan pintu tempat Ani bersembunyi. Ani menatap layar monitor. Dan di sana, ia melihatnya. Suster Ratmi menghadap langsung ke kamera. Rambut panjangnya basah kuyup, wajahnya rusak, separuh wajahnya hancur. Namun matanya membelalak tajam. Mulutnya tersenyum melebar. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tangan kanannya terangkat. Ia mulai mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Oni menjerit sekuat tenaga. Namun suaranya tenggelam oleh bunyi ketukan itu. Ketukan yang perlahan berubah menjadi hantaman. Pintu bergetar. Oni menjerit, memohon, menangis seadanya. Tiba-tiba monitor CCTV mati serempak. Gelap total. Oni mendengar suara napas berat di balik pintu. Suster Ratmi berdiri di sana. Kemudian Oni mendengar sesuatu yang membuat seluruh darahnya berhenti. Mengalir, suara kunci pintu diputar dari luar. Klik, pintu ruang perawat terbuka perlahan. Sendiri, Ani tak punya waktu berpikir. Di tengah ketakutan paling gelap dalam hidupnya, ia memaksakan diri berlari keluar. Ia mendorong pintu sekuat tenaga dan berlari tanpa arah di lorong rumah sakit. Sementara dari ruang perawat, terdengar suara tertawa lirih seorang perempuan. Tawa yang dingin, menyeramkan, kemenangan. Oni berlari sepanjang lorong, matanya basah oleh air mata. Napasnya nyaris habis, kakinya berdarah karena terpeleset. Namun ia tak peduli. Engine dari rumah sakit ini. Namun lorong rumah sakit seperti berubah. Panjang, tak berujung. Lampu-lampu di atas kepalanya satu persatu padam, mengikuti Oni yang berlari. Dan dari ujung lorong, Oni mendengar suara yang membuat jantungnya berhenti. Suara seretan dari depan. Suster Ratmi sudah menunggunya. Oni tak bisa berhenti. Ia tak bisa berbalik. Di belakang dan di depan sama-sama neraka. Suara seretan dari depan semakin keras. Di tengah kepanikannya, Oni menyadari ia akan bertemu langsung dengan suster itu. Air matanya tumpah. Ya Allah, tolong. Ani berlari menabrak sesuatu. Bukan suster Ratmi. Ani memekik kaget. Ternyata ia menabrak seseorang suster se-air satpam.
Ternyata Oni sudah berlari sampai ke pintu utama rumah sakit. Oni! Oni! Sadar, Oni! Teriak satpam sambil memegang Oni yang menangis histeris. Oni hanya bisa menunjuk ke arah lorong. Namun lorong itu kosong. Tidak ada apapun. Tidak ada suara. Tidak ada Suster Ratmi. Oni dipeluk oleh satpam. Tubuhnya lunglai. Kepalanya bersandar di bahu satpam sambil menangis tak terkendali. Namun satu hal yang hanya Oni lihat sebelum ia pingsan. Di balik kaca ruang administrasi. Ada sesuatu yang berdiri diam. Suster Ratmi berdiri tegak sambil tersenyum. Memandangi Ani dari kejauhan. Pagi itu rumah sakit kembali tampak normal. Pasien dan keluarga Heller mudik. Suster-suster lalu lalang, seolah tak ada apapun yang terjadi malam sebelumnya. Namun Ani, yang baru saja siuman, duduk lemas di ruang perawat. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti seseorang yang sudah menyerah. Di depannya, duduk seorang pria tua berpakaian satpam dengan wajah keriput dan mata sembab. Namanya Pak Slamet, satpam paling lama bekerja di rumah sakit itu. Pak Slamet melihat Ani dengan tatapan iba. "Kamu sudah lihat dia?" "Ya," tanyanya pelan. Ani tak menjawab. Ia hanya menangis pelan. Tangannya memegang gelas air yang gemetar hebat. Pak Slamet menghela napas panjang. Suster Ratmi akhirnya datang lagi. Ani mendongak perlahan. "Bapak tahu?" Pak Slamet terdiam lama. Lalu ia mulai bercerita. "Dulu, waktu rumah sakit ini masih bangunan lama, Suster Ratmi itu memang ada. Cantik, orangnya ramah. Semua pasien suka sama dia. Tapi hidupnya berakhir tragis." Ani memejamkan mata. Ia tak tahu apakah ia siap mendengar cerita ini. Suatu malam, ada seorang pasien laki-laki. Bukan pasien biasa. Dia pasien gangguan jiwa yang sudah sering bikin onar. Tapi karena keluarganya orang kaya, pasien itu ditaruh di ruang VIP, bukan di ruang isolasi. Pak Slamet melirik Ani sebentar. Lalu melanjutkan, "Pasien itu terobsesi sama Suster Ratmi. Tiap malam selalu panggil-panggil namanya. 'Ratmi, Ratmi,' sambil ketawa sendiri di kamarnya." Suara Pak Slamet mulai bergetar. Sampai suatu malam, pasien itu kabur. Dia bunuh satu satpam jaga. Terus dia ngumpet di ruang peralatan di lantai 3. Malam itu, Suster Ratmi lagi dapat giliran shift malam. Dia nggak tahu pasien itu sudah nunggu. Ani menggenggam lututnya. Air matanya kembali jatuh. Ratmi diseret hidup-hidup. Tubuhnya diseret di lorong. Mukanya dihantam sampai hancur. Dia coba teriak. Tapi malam itu nggak ada yang dengar. Kami semua baru sadar pagi harinya. Pak Slamet menunduk. Suaranya tercekat. Yang lebih parah, pembunuhnya itu anak pemilik rumah sakit. Dek Ani menahan napas. Matanya membesar. Setelah kejadian itu, semua kasus ditutup. Polisi dan mayat Ratmi dikuburkan diam-diam. Semua orang disuruh lupa. Pak Slamet memandang Ani dalam-dalam. Tapi arwah Ratmi nggak bisa diam, Oni. Tubuh Ani gemetar hebat. Ia merasa mewel. Semua rasa takutnya semakin nyata. Ratmi mati tanpa keadilan. Dia tetap di sini. Dia selalu kembali. Cari orang baru buat ditemani. Biasanya, dia pilih suster yang paling muda. Yang paling sendiri. Oni menangis. Tubuhnya bergetar. Makanya, waktu kamu pertama masuk, aku tahu cepat atau lambat, dia bakal datang buat kamu. Pak Slamet merogoh saku baju satpamnya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah foto tua. Foto hitam putih. Foto perempuan muda berseragam suster. Wajahnya cantik. Matanya tajam. Senyumnya kecil. "Ini, Ratmi." Pak Slamet mengangguk. Oni menggenggam foto itu erat-erat. Tapi tiba-tiba, tangannya gemetar lebih keras. Wajah suster di foto itu terlihat samar. Sial, dari senyum kecilnya berubah menjadi senyum lebar yang ganjil. Oni mengucek matanya. Foto itu kembali normal. Oni mengembalikan foto itu ke Pak Slamet. Ketakutan, Pak Slamet berkata lirih. Kalau dia udah datang sekali, dia nggak akan pergi, Oni. Oni menunduk, menangis. Hari mulai sore. Ani memutuskan berjalan menyusuri lorong lantai 3 seorang diri. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin memahami kenapa semua ini terjadi padanya. Lorong itu sepi, because lampor, dan darah di lantai sudah dibersihkan petugas. Tapi aroma aneh masih tersisa, campuran bau tanah basah dan darah kering.
Ani tiba di depan ruang peralatan. Pintu itu kini tergembok. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Namun, saat Oni hendak pergi, dari dalam ruang peralatan terdengar suara lembut. Suara perempuan. Ani, ganti aku. Ani menjatuhkan dirinya di lantai. Air matanya jatuh lagi. Arwah Ratmi masih di sana. Menunggu. Malam itu, Oni menyerah. Ia tak ingin melawan lagi. Ketakutan demi ketakutan, suara seretan, tangisan, bahkan teror dari balik pintu ruang perawat tak mampu membuatnya berani. Di matanya, rumah sakit ini bukan lagi tempat manusia bekerja. Ini penjara, tempat arwah Suster Ratmi berkeliaran. Namun, Ani tetap datang malam itu. Bukan karena ia tak takut, tapi karena ia merasa Suster Ratmi sudah memilihnya. Dan Ani tahu, arwah itu tak akan berhenti mengejar. Ani duduk sendiri di ruang perawat. Lampu-lampu lorong menyala redup. Jam digital di dinding menunjukkan pukul ke-23,58 detik menuju tengah malam. CCTV di depannya menampilkan gambar lorong-lorong. KOSONG.TAPI Ani tahu, semua itu bohong. Tangisan pertama datang lebih cepat malam ini. Tepat jam 0:01, suara lirih terdengar dari speaker CCTV. Tangisan perempuan, sayup, sedih, menyesakkan. Namun Oni tak menutup telinga lagi. Ia hanya menangis dalam diam. Datanglah, Ratmi. Oni berbisik. Kalau memang kau menginginkanku, datanglah. Monitor CCTV tiba-tiba bergetar. Ani mengangkat wajahnya. Lorong lantai 3, kamera O7 sosok itu muncul. Suster Ratmi. Dari ujung lorong. Tubuhnya perlahan mengesot. Wajah hancurnya terlihat jelas. Rambut panjangnya berlumuran darah. Seragam suster lusuh membungkus tubuh yang separuh membusuk. Tangannya panjang, menyeret tubuhnya sendiri. Seretan berlumpur darah memenuhi lantai di belakangnya. Namun Suster Ratmi tidak menuju ruang perawat. Suster itu bergerak menuju ruang peralatan lama. Oni terpaku. Suster Ratmi berhenti di depan pintu ruang peralatan yang tergembok. Di depan kamera, ia menatap lurus Don Suster Ratmi. Menangis dari wajah hancurnya. Air mata darah mengalir, tangannya menggenggam lantai. Tubuhnya gemetar, ia tampak seperti seseorang yang putus asa dan terluka. Oni terseduh. Ratmi, Oni menangis. Kau terjebak di sana ya, Suster. Ratmi menggeser tubuhnya perlahan. Di lantai, ia menulis dengan jarinya. Tulisan yang membuat Oni membekukan napasnya. Buka, aku, tiba-tiba, kamera CCTV rusak. Gambar mati. Ani berdiri, tubuhnya gemetar. Entah kenapa, ia merasa sesuatu. Malam ini, arwah Suster Ratmi tidak ingin menyakitinya. Ratmi hanya ingin sesuatu. Ratmi ingin dibebaskan. Dan Oni tahu, hanya dia yang bisa melakukannya. Dengan senter kecil, Oni berjalan perlahan. Di lorong lantai 3, tangannya menggenggam kunci duplikat ruang peralatan lama. Tangisan lirih terdengar dari segala arah. Udara semakin dingin. Aroma lumpur dan darah mulai menguar. Ani tahu, dia akan bertemu Suster Ratmi. Tapi kali ini, ia ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak lagi ingin lari. Di depan pintu ruang peralatan, Oni berhenti. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang gembok. Namun ia tetap memutarnya. Klik, gembok terbuka. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip. Pintu perlahan terbuka, gelap. Namun Oni melangkah masuk. Suara tangisan terdengar jelas. Di sudut ruangan yang gelap, Ani menyorotkan senter. Dan ia melihatnya. Suster Ratmi, bukan sebagai sosok mengerikan, tapi sebagai sesosok perempuan muda berseragam suster. Duduk di sudut ruangan. Tangannya melingkari lututnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya gemetar. Ia menangis seperti anak kecil. Oni berdiri di pintu. Air matanya tak terbendung. Ratmi, Oni berbisik. Aku di sini. Perlahan, Suster Ratmi mengangkat wajahnya. Wajahnya rusak. Sebelah mata hilang. Darah menetes dari pipinya. Namun dari wajah hancur itu, Ani melihat kesedihan. Bukan kemarahan. Suster Ratmi tidak membenci. Suster Ratmi hanya sendiri. Suster Ratmi ingin dibebaskan dari ruang ini. Ani melangkah maju.
Tubuhnya gemetar, namun ia tahu. Inilah akhir dari semua teror. Suster Ratmi merangkak perlahan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mengulurkan tangannya ke arah Ani. Ani menggenggam tangan itu. Tangan yang dingin, berlendir, dan basah oleh darah. Namun genggaman itu lembut. Suster Ratmi mendongak. Dari matanya yang tersisa, air mata jatuh. Suara terakhir yang Oni dengar sebelum ia pingsan adalah bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. Terima kasih. Dan semuanya menjadi gelap. Oni terbangun dengan napas tersengal. Matanya terbuka perlahan. Tubuhnya gemetar. Di sekelilingnya gelap. Bau apek dan anyir darah memenuhi udara. Ia menyadari dirinya masih di dalam ruang peralatan. Kunci gembok ada di samping tubuhnya. Lampu senter mati total. Namun, Ani sadar satu hal. Ia masih hidup. Ani memaksa duduk. Meski tubuhnya lemas, kepalanya berdenyut hebat. Ia memejamkan mata. Di dalam pikirannya, ia masih mengingat jelas kejadian sebelum pingsan tadi. Ia menggenggam tangan Suster Ratmi. Dan Suster Ratmi menangis. Oni menoleh ke sudut ruangan. Kosong. Suster Ratmi menghilang. Namun Oni tahu, Ratmi belum pergi. Sesuatu masih tertinggal di ruang itu. Oni memberanikan diri merabat dinding ruangan, mencari saklar lampu. Setelah beberapa detik dalam gelap, akhirnya lampu neon tua menyala. Cahaya redup memenuhi ruangan. Oni memeriksa sekeliling. Di lantai, Oni melihat sesuatu. Bekas seretan. Namun kali ini, seretan itu menuju keluar ruangan. Seolah Suster Ratmi telah meninggalkan ruang peralatan menuju lorong. Ani berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar. Ia tahu malam ini belum berakhir. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Oni tak mengerti mengapa ia tidak lari atau meminta bantuan. Ada sesuatu dalam dirinya yang memaksanya bertahan. Pintu ruang peralatan terbuka. Ani melangkah keluar, mengikuti bekas lumpur yang mengarah ke ujung lorong lantai 3. Lorong sepi, lampu-lampu redup berkedip-kedip. Bekas seretan berhenti di depan. Sesuatu yang membuat Ani membeku. Pintu ruang operasi lama. Ruang yang telah ditutup selama bertahun-tahun setelah renovasi. Ani mengingat cerita Pak Slamet. Ruang operasi itu dulunya tempat pasien jiwa yang membunuh. Ratmi disuntik mati diam-diam oleh keluarganya sendiri. Di balik pintu itu adalah tempat jasad pembunuh Suster Ratmi dikuburkan tanpa tanda. Ani merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, pintu ruang operasi tua itu berderit. Terbuka sedikit, seolah mengundangnya. Masuk. Ani berjalan perlahan. Tangannya gemetar memegang pintu. Ia mendorongnya pelan. Ruang operasi itu gelap total. Namun di tengah kegelapan, Oni bisa melihat samar sesuatu yang berdiri diam. Suster Ratmi, kali ini wujudnya lebih menyeramkan. Tubuhnya berlumpur penuh darah, wajahnya separuh membusuk, dan kedua matanya hanya lubang kosong. Tapi Oni tahu, Ratmi tidak datang untuk membunuh. Ratmi ingin Ani melihat suster. Ratmi menunjuk ke satu titik di lantai ruang operasi. Oni menyorotkan senter. Di sana, ia melihat sebuah bekas galian dan tulang belulang manusia. Tulang yang dikubur dangkal, dibungkus plastik hitam sobek. Tulang pembunuh Ratmi. Suster Ratmi menatap Oni dengan wajah kosong. Lalu terdengar suara lirih. Bukan dari mulutnya, tapi dari udara di sekeliling Ani. Buka kebenaran. Oni terisak. Ia memahami. Ratmi tidak ingin membalas dendam. Ia tidak butuh korban baru. Ia hanya ingin kisahnya diungkap. Ratmi ingin kematiannya dibenarkan. Perlahan, sosok Ratmi memudar. Namun, sebelum benar-benar hilang, Ani mendengar satu bisikan terakhir. Tolong aku. Suster Ratmi menghilang. Bekas lumpur di lantai lenyap. Udara dingin perlahan mereda. Oni terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk dirinya sendiri. Malam itu, Oni membuat keputusan. Esok hari, jasad pembunuh Ratmi harus ditemukan. Dan kisah kematian Ratmi harus dibuka. Meskipun resikonya, rumah sakit ini bisa ditutup selamanya. Namun Oni tahu satu hal, jika ia gagal, Ratmi akan kembali. Dan mungkin kali ini, arwah itu tidak akan membiarkannya hidup. Pagi itu, Ani berdiri mematung di depan ruang operasi lama. Di sekelilingnya, ada Pak Slamet dan 2 orang petugas kebersihan yang dipaksa ikut. Oni hanya berkata satu kalimat pada mereka. Sebelum pintu dibuka,
kita akan menemukan tulang manusia di sana. Pak Slamet, tapi ia tahu, Ani tidak berbohong. Dengan tangan sendiri, Ani membuka pintu ruang operasi yang telah dikunci bertahun-tahun. Aroma apek bercampur amis langsung menyergap. Cahaya redup masuk melalui sela-sela lampu neon yang masih menyala sebagian. Ruangan itu kosong. Namun Oni tahu, di lantai yang penuh debu itu, ada sesuatu di bawahnya. Pak Slamet maju ragu-ragu. Ia memandangi Ani. Di sini, Ani mengangguk. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Di titik itu, Pak, petugas kebersihan mulai menggali menggunakan linggis dan sekop seadanya. Tanpa banyak bicara, Oni ikut membantu. Debu beterbangan. Bau busuk menyengat perlahan. Hampir 30 menit mereka menggali diam-diam. Dan akhirnya, sekop mereka menyentuh sesuatu. Plak! Oni berhenti. Nafasnya tercekat. Ia jongkok, mengais tanah dengan tangan. Plastik hitam. Ani membuka plastik itu dengan tangan kosong. Dalam hati, ia meminta maaf pada dirinya sendiri. Dan pada arwah Ratmi di dalam plastik. Benar-benar ada tulang manusia. Tulang kaki, tulang lengan, dan sebuah tengkorak manusia. Lengkap dengan gigi yang masih utuh. Pak Slamet mundur beberapa langkah lalu terduduk. Salah satu petugas kebersihan menangis ketakutan. Oni sendiri tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap tulang belulang itu dengan air mata mengalir. Tulang itu adalah jasad pembunuh Ratmi. Ani menggali lebih dalam. Di dasar plastik, Oni menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Sebuah name tag. Besi kecil berkarat. Bertuliskan nama yang nyaris tak terbaca. Namun Ani tahu, nama itu benar. Nama pembunuh Ratmi, nama pasien gila yang sebenarnya, adalah anak pemilik rumah sakit dahulu. Semuanya nyata. Kebenaran telah ditemukan. Malam harinya, rumah sakit berubah mencekam. Kabar tentang penemuan tulang belulang menyebar seperti api. Semua staf, termasuk direktur baru rumah sakit, mencoba menutup-nutupi berita itu. Namun, Oni bersumpah tidak akan diam. Oni mendatangi ruang direktur. Tubuhnya gemetar namun suaranya tegas. Kalau kalian tutupi, saya akan viralkan semua rekaman CCTV yang saya punya. Direktur tak bisa berkata-kata. Oni tahu, arwah Ratmi tidak akan pergi. Selama kebenaran dikubur, tengah malam, Oni kembali ke lantai 3. Ia tahu, malam ini akan jadi malam terakhirnya bertemu dengan Ratmi. Di lorong kosong itu, Oni berdiri sendirian. Tidak ada suara seretan, tidak ada tangisan, hanya keheningan. Tapi Ani merasakannya. Ratmi ada di sana. Perlahan, udara di sekelilingnya menghangat. Ani memejamkan mata. Lalu Ani berkata pelan. Namun jelas, kebenaran sudah aku buka. Ratmi. Ia menunggu. Tak ada suara. Namun Ani tahu. Arwah itu mendengar tahu Ratmi. Akhirnya bebas. Tiba-tiba. Udara berubah tenang. Ani membuka mata. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Suster Ratmi. Tapi bukan dalam. Wujud hancur. Bukan penuh darah. Melainkan sebagai sosok perempuan cantik berseragam suster putih. Rambutnya terurai rapi. Wajahnya tenang. Matanya lembut menatap Oni. Suster Ratmi tersenyum kecil. Kemudian, sosok itu perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam-malam neraka itu dimulai, lorong lantai 3 benar-benar kosong. Ani jatuh, terduduk, menangis. Namun kali ini, Oni menangis karena lega. Suster Ratmi telah pergi selamanya. 2 hari setelah tulang belulang pembunuh Suster Ratmi ditemukan, rumah sakit mendadak tutup total. Direktur rumah sakit dan manajemen tidak ingin kasus itu sampai ke publik. Semua staf yang terlibat, termasuk Oni, dipanggil satu persatu dan diancam untuk diam. Oni duduk sendiri di ruang administrasi ketika dipanggil. Di depannya duduk sang direktur. Wajah pria paruh baya itu dingin, tanpa ekspresi. Kamu tidak akan bicara kepada siapapun soal ini, Ani. Ani menunduk. Tangannya gemetar di pangkuan. Direktur melanjutkan. Rumah sakit ini punya sejarah panjang. Punya kekuasaan besar. Keluarganya. Maksudnya, keluarga pasien yang dulu membunuh Ratmi. Kalau kasus ini keluar, kamu tahu siapa yang akan hilang esok hari tanpa jejak. Ancaman itu jelas. Ani menangis tanpa suara. Iya, tak berdaya. Setelah semua yang terjadi,
Setelah ia melihat Ratmi sendiri, Ani tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Ani hanya mengangguk pelan. Setelah itu, direktur hanya berkata satu kalimat. "Besok, kamu keluar dari sini." Oni dipecat. Malam terakhir Oni di rumah sakit adalah malam paling sunyi. Lorong lantai 3 kini gelap total. Tak ada lagi suara tangisan. Tak ada lagi suara seretan. Namun Oni tahu, sunyi itu bukan kemenangan, melainkan luka. Luka yang disembunyikan. Ia berdiri di lorong lantai 3 untuk terakhir kalinya, mengelus dinding tua rumah sakit itu. Di hatinya, Ani meminta maaf kepada arwah Suster Ratmi. Bukan karena tidak berhasil menolongnya, namun karena kebenaran tetap dikuburkan. Beberapa hari kemudian, Oni kembali ke kontrakan kecilnya. Setiap malam ia masih bermimpi. Mimpi tentang Ratmi. Namun dalam mimpinya, Ratmi tak lagi menyeret tubuhnya, tak lagi menangis, tak lagi memanggil Oni dengan suara serak. Ratmi hanya berdiri jauh di ujung lorong, memandangi Ani dengan tatapan yang sama. Sepi seperti seseorang yang meminta tolong, namun tidak pernah didengar. 1 bulan berlalu. Suatu malam, Ani terbangun dari tidurnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dingin. Nafasnya memburu. Di luar kamar kontrakan, ia mendengar suara hujan deras. Namun ada satu suara lain. Suara ketukan. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Di pintu depan kontrakan Oni. Oni tak sanggup bergerak sambil menangis. Ia hanya berbisik sendiri di kegelapan kamarnya. "Ratmi, aku sudah mencoba. Aku sudah mencoba." Namun suara ketukan di pintu tak berhenti. Justru terdengar semakin keras. Tok, 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 tok. Suara itu semakin mendesak, semakin liar seolah pintu akan roboh. Ani menjerit sekeras-kerasnya. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Ia tak tahu siapa atau apa yang ada di balik pintu. Yang Oni tahu, arwah Ratmi mungkin belum benar-benar pergi. 2 hari setelah tulang belulang pembunuh Suster Ratmi ditemukan, rumah sakit mendadak tutup total. Direktur rumah sakit dan manajemen tidak ingin kasus itu sampai ke publik. Semua staf yang terlibat, termasuk Oni, dipanggil satu persatu dan diancam untuk diam. Ani duduk sendiri di ruang administrasi ketika dipanggil. Di depannya duduk sang direktur. Wajah pria parubaya itu dingin, tanpa ekspresi. "Kamu tidak akan bicara kepada siapapun soal ini, Ani." Ani menunduk, tangannya gemetar di pangkuan. Direktur melanjutkan. "Rumah sakit ini punya sejarah panjang, punya kekuasaan besar, termasuk keluarganya. Maksudnya, keluarga pasien yang dulu membunuh Ratmi. Kalau kasus ini keluar, kamu tahu siapa yang akan hilang esok hari tanpa jejak." Ancaman itu jelas. Ani menangis tanpa suara. Ia tak berdaya. Setelah semua yang terjadi, setelah ia melihat Ratmi sendiri, Ani tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Oni hanya mengangguk pelan. Setelah itu, direktur hanya berkata satu kalimat. "Besok, kamu keluar dari sini." Ani dipecat. Malam terakhir Ani di rumah sakit adalah malam paling sunyi. Lorong lantai 3 kini gelap total. Tak ada lagi suara tangisan. Tak ada lagi suara seretan. Namun Ani tahu, sunyi itu bukan kemenangan, melainkan luka. Luka yang disembunyikan. Ia berdiri di lorong lantai 3 untuk terakhir kalinya, mengelus dinding tua rumah sakit itu. Di hatinya, Ani meminta maaf kepada arwah Suster Ratmi. Bukan karena tidak berhasil menolongnya, namun karena kebenaran tetap dikuburkan. Beberapa hari kemudian, Oni kembali ke kontrakan kecilnya. Setiap malam ia masih bermimpi. Mimpi tentang Ratmi. Namun dalam mimpinya, Ratmi tak lagi menyeret tubuhnya, tak lagi menangis, tak lagi memanggil Oni dengan suara serak. Ratmi hanya berdiri jauh di ujung lorong, memandangi Ani dengan tatapan yang sama. Sepi, seperti seseorang yang meminta tolong, namun tidak pernah didengar. 1 bulan berlalu. Suatu malam, Ani terbangun dari tidurnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Dingin, nafasnya memburu. Di luar kamar kontrakan, ia mendengar suara hujan deras. Namun ada satu suara lain. Suara ketukan, pelan, teratur, tok, 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 di pintu depan kontrakan Oni. Oni tak sanggup bergerak
Sambil menangis, ia hanya berbisik sendiri di kegelapan kamarnya. Ratmi, aku sudah mencoba. Aku sudah mencoba. Namun suara ketukan di pintu tak berhenti. Justru terdengar semakin keras. Tok, 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 tok. Suara itu semakin mendesak, semakin liar, seolah pintu akan roboh. Oni menjerit sekeras-kerasnya. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Ia tak tahu siapa, tahu apa yang ada di balik pintu. Yang Ani tahu, arwah Ratmi mungkin belum benar-benar pergi.